ketakutan untuk masalah vaksinasi ini. Karena dikait-kaitkan dengan chip 66, dengan antikris, gitu ya, dikaitkan dengan hal itu. Nah, puji Tuhan hari ini kita akan mendapatkan pencerahan tentunya ya, dari webinar ini. Apa sih sebenarnya secara biblika dasar Alkitabnya, ya nanti puji Tuhan ada narasumber yang luar biasa, yang kita akan dengarkan. Yang pertama narasumbernya Bapak Pendeta Dr. Subagio, ya secara akan menyampaikan dasar Alkitabnya, biblikanya seperti apa sih tentang chip 66 ini atau antikris. Lalu sebenarnya relevan nggak sih berita-berita yang kita dengar ini, vaksinasi tentang berkaitan dengan chip 66, ya dengan antikris dan sebagainya, relevansinya apa sih? Nah, narasumber kedua luar biasa, Bapak PDM Luki Saryawan, MTH, yang akan menyampaikan, memaparkan tentang hal ini. Ya, puji Tuhan, kita akan memulai seminar ini, dan sebentar nanti mohon kesediaannya Pak Anton nanti memberikan setelah doa pembukaan juga ada hal yang mungkin disampaikan. Untuk itu nanti sebentar juga doa penutup nanti mohon kesediaannya Ibu Ketum, Ibu Hana Budi. Nah, tata tertib seminar ini seperti biasa, selama berlangsungnya seminar, mohon untuk speaker di-unmute semua, ya. Nanti ada sesi pertanyaan, setelah nanti narasumber menyampaikan pemaparannya setelah selesai, diberikan waktu untuk sesi bertanya. Nah, bertanya ini bisa ketik lewat chat, ya, atau yang kesulitan ketik lewat chat bisa langsung juga atau angkat tangan. Nanti akan diberikan waktu untuk bertanya. Saya pikir nanti setelah mendengarkan kedua narasumber kali ya, memaparkan tentang vaksin dan chip 66 ini. Masuk kepada sesi pertanyaan. Ya, saya pikir bisa segera dimulai. Silakan. Nanti mohon Pak Anton untuk doa pembukaan dan memberikan mungkin ada satu pesan seperti apa. Silakan. Kita mulai. Mari kita berdoa. Bisa dengar suara saya semua? Oke, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Engkau kumpulkan kami kembali, hamba-hamba Tuhan dan seluruh aktivis yang ada di GPIA, dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Tuhan Yesus memberkati seminar ini dan para narasumber, sehingga Tuhan Yesus kami mendapatkan apa yang harus kami terima dari firman Allah menghadapi pandemi yang belum berakhir ini, Bapa. Oleh karena itu, berikan hikmat marifat-Mu kepada para narasumber dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan kami semua diberikan ketekunan untuk bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan seminar pada pagi ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji menyembah Tuhan dulu. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana
Ajar kami ya Bapa. Ajar kami hidup di dalam jalan, hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Katakan bersama-sama. Semua rencanamu Bapa, agar semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah. Iya. Mungkin sebelum mulai, ada sepatah dua patah mungkin dari Ibu Ketum, Ibu Dr. Hana Budi, sebagai pembukaan. Shalom. Shalom, Bu Hana. Ya. Shalom. Satu kesempatan Shalom, yang shalom. indah dan satu hal yang penting sekali untuk kita mengetahui
pada saat-saat seperti ini. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Terima kasih Pak Susilo yang telah membuat hal ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita sekalian boleh menjadi berkat pagi ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hana. Baik, Ya. Bapak Saudara, kita akan segera memulai. Mungkin langsung saja dipersilakan untuk narasumber pertama, Bapak Pendeta Dr. Subagio. Waktu dan ini dipersilakan Pak Bagio. Baik, shalom. Selamat pagi. Salam hormat saya untuk Ibu Hana Budi yang saya lihat tidak pernah menjadi tua, ya, sehat selalu. Juga Pak BK yang tambah kinclong, glowing, dan juga rekan saya Pak Susilo yang tambah gemuk sekali. Juga rekan Pak Luki dan hamba-hamba Tuhan semua, Pak Ferdi yang menjadi moderator pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Saya diberikan kehormatan oleh Pak Susilo untuk sampaikan sesi yang pertama tentang misteri angka 666 melalui dasar Alkitab. Jadi nanti sesi kedua baru rekan saya Pak Luki yang akan sampaikan 666 hubungannya dengan vaksin corona yang jadi trending atau viral pada hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, tentu kita semua sebagai narasumber punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan. Oleh sebab itu, tidak semua nanti juga, kalau mungkin ada saudara yang bertanya, bisa kami jawab, dan kita pada kesempatan yang singkat ini, kita akan belajar bersama-sama tentang misteri angka 666 ini. Ya. Baik, saudara-saudara, itulah salam saya pagi hari ini. Kita langsung saja dengan waktu yang ada yang singkat ini. Saya akan coba memberikan masukan kepada kita semua tentang dasar Alkitab dianya dari 666 ini. Silakan, Pak. Misteri angka 666 dalam Alkitab. Apakah slide-nya bisa kelihatan dengan baik? Iya, kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, siap. Silakan. Oke, lanjut, Pak. Oke. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, bilangan ini adalah bilangan atau jumlah binatang, dan belakangan lebih dikenal sebagai angka setan atau segala sesuatu yang berbau satanisme, atau dengan kata lain spiritisme, dan khususnya berkenaan dengan antikristus. Jadi bilangan binatang atau simbol antikris. Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, angka 1 ditulis dengan huruf alfa, angka 2 dengan beta, dan seterusnya. Jadi sebaliknya, setiap kata juga memiliki nilai numerik. Jadi, saudara-saudara, kita tahu bersama, kita memang harus belajar lagi tentang numerologi Romawi dan numerologi Yunani atau Latin. Ya. Jadi itu ada korelasi hubungan antara angka dan hurufnya. Jadi itu di dalam pelajaran numerologi Romawi dan Yunani. Silakan terus. Yang penting di sini ialah hikmat. Itu Wahyu pasal 13 ayat 18. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudara garis bawahi kata menghitung dan kata bilangan seorang manusia. Di dalam bahasa Inggrisnya itu ada kata recon.
Nah, rekon itu, saudara, dalam bahasa Yunani artinya calculate atau menghitung atau solve, pecahkan, ya, seperti teka-teki yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dihitung dan dipecahkan. Nah, ini sedikit ada beda kalau saudara hubungkan dengan eskatologi tentang hari kedatangan Kristus. Alkitab mengatakan kepada kita tidak boleh untuk menghitung-hitung hari itu. Tapi kalau ini, maka kita semua dipersilakan untuk rekon, untuk menghitung dan untuk memecahkan akan misteri 666 ini. Tentunya dengan hikmat Tuhan. Terus, saya akan sampaikan beberapa pendapat tentang misteri 666 yang ada di sekitar kita, di seputar kita. Ya. Yang pertama, saudara, adalah keajaiban angka 1-36 di Sudoku. Jadi ini interpretasi atau penafsiran. Semua 666 itu adalah semuanya bentuk penafsiran. Jadi semua berlomba-lomba ya untuk menafsirkan, dan hebatnya, luar biasanya kita menerima beberapa interpretasi dan mereka bisa temukan ini ada sesuatu yang hebat. Nggak tahu apa mereka kengangguran atau bagaimana, tapi yang penting dia bisa utak-utik angka dan menemukan sesuatu yang ajaib. Nah, keajaiban angka 1-36 di Sudoku. Sudoku modern adalah satu kotak ajaib, ada 4 baris, saudara. Itu garis, ya 4 baris, kemudian diagonalnya ada 2. Jika dijumlah menjadi 111. 6 baris adalah 6 kali 111, jadi 666. Ya, itu perhitungan mereka, matematika mereka. Dan kotak ajaib ini seringkali dikorelasikan atau dihubungkan dalam budaya Yunani kuno dan Romawi yang selalu berhubungan dengan makhluk roh, artinya spiritisme lagi. Dan khususnya untuk Yunani itu akan dihubungkan dengan dewa tertinggi mereka, yaitu Dewa Zeus. Dan dalam budaya Romawi, Zeus itu selalu juga dihubungkan dengan Baal Zeamem, yaitu penguasa kegelapan. Jadi, saudara, dari interpretasi model Sudoku ini, kita temukan bahwa 666 itu sebenarnya berhubungan dengan dewa-dewi Yunani atau Romawi. Jadi dengan kuasa spiritisme di luar Tuhan. Ya, artinya dengan kuasa kegelapan atau sebenarnya itu dengan Lucifer sendiri. Lanjut. Yang kedua, itu ada penafsiran atau interpretasi simbolisasi angka. Ya, ini kembali lagi ke angka, karena kita semuanya sekarang memecahkan angka. Saudara, saya kasih contoh, sudah tahu semua, Alfa dan Omega sebagai gambaran Kristus. Ya. Nah, Kaisar Nero dalam Yunani namanya kalau dijumlah 1005, sedangkan Romawi hurufnya adalah Neron. Di mana N, nah saudara, ini kita mesti belajar numerologi Romawi. Itu ada, kalau saudara nanti lihat di Google atau di mana, ada. Dan itu memang agak beda sedikit, ya, seperti 1, 2, 5, itu 5, dan terusnya, itu ada numerologi Romawinya. Jadi N sama dengan 50, E6, R500, O60, dan N50. Kalau dijumlahkan, saudara, itu jadi 666. Nah, sehingga kesimpulannya mereka menganggap bahwa Kaisar Nero akan bangkit untuk menghancurkan kekristenan. Nah, saudara, kita tahu di dalam sejarah, yang namanya Kaisar Nero Claudius Caesar Germanicus ini adalah seorang kaisar yang sangat kejam dan akhirnya dia bunuh diri. Dia membunuh, kalau tidak salah, saudara-saudaranya sendiri, membunuh istrinya, dan juga menindas kekristenan dengan sangat kejam. Itu Nero. Jadi digambarkan 66 ini adalah Nero yang akan bangkit nantinya di akhir zaman untuk menghancurkan akan kekristenan. Ini pandangan daripada simbolisasi angka. Silakan. Kemudian 666 dalam angka Romawi itu DCL, ya, X51, V1 itu D itu D500, C100, L50, X10. Nah, itu kalau dijumlah, saudara, itu 666. Ya, jadi ini misteri numerologi Romawi lagi. Kemudian ada juga orang yang menginterpretasikan begini. Angka 7 biasanya melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan, atau angka Tuhan, atau angka Allah.
Sedangkan angka 6 kurang 1 dari 7. Berarti tidak lengkap. Berarti itu cacat di mata Allah. 1 Tawarik 20 ayat 6 dan Daniel pasal 3 ayat 1. Saudara bisa lihat nanti. Ya. Nah, ada juga yang punya interpretasi bebas, saudara. Ini interpretasi bebas. Tadi sudoku, kemudian numerologi, sekarang interpretasi bebas. Yang pertama, mereka menerima tanda 666 dengan perasaan kagum dan menyembah binatang sebagai gambaran antikristus. Itu di dalam Wahyu pasal 13, 3, 4, dan pasal 16 ayat 2. Mereka artinya memuja nasionalisme negara dengan kekuatan militernya. Nah, hari ini ada satu fenomena yang sangat luar biasa, dan saya pikir semua orang pasti tahu kebangkitan militer yang terbesar di seluruh dekade dunia. Dari negara-negara besar sampai negara-negara berkembang. Nasionalisme telah menjadi semacam agama yang besar, pengaruhnya dalam dunia sekarang ini. Itu di dalam The Encyclopedia of Religion. Dan ia terikat dengan kuasa politik dan menjadikan musuh Allah. Jadi ini adalah interpretasi bebas. Apakah 666? Menurut mereka 66 yang dikatakan Alkitab itu adalah nasionalisme negara, dan nanti ada kebangkitan militer negara yang besar yang akan menguasai dunia ini. Itu interpretasi bebas yang pertama. Kemudian lanjut. Sekarang ada ketakutan yang mendunia. Artinya mendunia itu 666 ini dihubungkan dengan semua hal yang terjadi di dunia ini. Nah, ini disebut dengan istilah yang agak susah, yaitu heksaphobia atau 666 fobia. Jadi kalau kita lihat angka 66, itu selalu kita ada ketakutan terhadap angka 66 itu. Di mana angka 666 ini dihubungkan dengan kekuatan global jahat dunia. Nah, saudara tahu iluminasi, ya, nanti itu ada dunia globalisasi, ada iluminasi, itu kumpulan orang-orang kaya yang luar biasa yang sekarang mengendalikan akan dunia, ya. Nah, kita mesti belajar lagi apakah nanti itu iluminasi, ya. Kemudian katanya logo Fox News itu juga 666. Segitiga Bermuda itu tempat kemunculan Dajjal melalui versi Islam, itu juga adalah 666. Nah, saudara tahu segitiga Bermuda di mana ada kapal lewat di sana, ada pesawat selalu hilang. Ya, lanjut. Tangan kanan dan dahi yang diberi tanda itu empiris dengan bangsa Israel yang harus mengikatkan perintah-perintahnya sebagai tanda pada tangan dan dahi mereka. Nanti itu biasanya chip, dan itu nanti tugasnya Pak Luki untuk jelaskan kepada kita. Ya, saya hanya basicnya dulu. Lanjut. Nah, ini misalkan label 66 pada produksi minuman berenergi dan vodka, itu ada di luar negeri. Ya. Kemudian musik punk rock dan heavy metal dan album Iron Maiden diberi nama Flight 666. Tato-tato, banyak orang ditato dengan simbol 666. Dan yang lucu juga, ya, mereka bisa temukan racun yang paling mematikan adalah heksaklorid yang memiliki rumus kimia 666, yaitu C6, H6, Cl6. Jadi 666. Ini hebatnya manusia bisa tahu semua, ya. Kemudian lanjut. Yang namanya 66 fobia ini. Bahkan akhir-akhir ini dihubungkan dengan pandemi virus corona atau COVID-19 dengan asumsi perhitungan ABC, C3. Ini hitungan daripada angka-angka kita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Nah, saudara, A itu 1, ya. C, A, B, C, C3. Maka teruskan, nanti ketemu O itu 15, R 18, O 15, N 14, A1. Nah, totalnya 6. Di jumlah 6 huruf jumlahnya 66. Jadi bukan kebetulan corona itu 666. Ya. Believe it or not, ya, percaya atau tidak, tapi ini yang jelas ini utek-utek hasil orang yang saya pikir hebat juga, ya, bisa nemukan dan hubungkan yang aneh-aneh dan viral saat ini dengan 666. Itu 666 fobia. Silakan lanjut. Nanti Pak Luki yang akan jelaskan ini
karena dengan virus. Nah, sekarang saudara kita masuk kepada interpretasi yang keempat ya, dari numerologi, kemudian terus kita masuk ke interpretasi globalisasi setelah interpretasi bebas. Nah, saudara kita tahu bahwa hari-hari ini kita masuk di dalam dunia yang dikatakan globalisasi. Globalisasi dalam perdagangan, dalam apapun, dalam bidang apapun ada globalisasi, termasuk globalisasi agama. Nah, globalisasi ini identik dengan barcode yang namanya 666. Saudara lihat itu di garis dua baris di pertama, 2 baris di tengah, dan 2 baris di belakang. Ya, nanti kita akan tahu bahwa itu adalah 666. Ya, silakan. Barcode atau kode garis-garis batangan bukanlah barang baru bagi kebanyakan orang, bagi kita semua. Karena semua produk barang, hampir semua mencantumkan kode barcode ini. Dan hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengidentifikasian dan klasifikasi produk yang akan dijual. Saudara, barcode lahir di Amerika Serikat tahun 80-an dan belakangan dicurigai sebagai alat konspirasi internasional untuk menguasai dunia yang dikenal dengan istilah The New World Order atau tata dunia baru. Ya. Nanti bukunya itu The New Money System. Yang menemukan adalah seorang perempuan pengusaha sukses dari Montgomery dengan profesi pilot dan instruktur peralatan multi-engine instrument flight. Namanya Mary Stuart Ralph, PhD. Menulis 2 buku yang bestseller, salah satunya berjudul 666 dan yang kedua The New Money System. Saya punya yang The New Money System tahun 82 dan buku ini saya pernah berikan ya kepada seorang kiai atau haji di Jember yang terkenal dan dia mengatakan luar biasa buku ini karena memang ini penyingkapan pada akhir zaman. Lanjut. Tahun 70 atau 3 tahap konspirasi yang diungkapkan Mary Stuart adalah tahun 70 titik awal pemberian barcode yang diselaraskan dengan sistem komputerisasi. Jadi ada penyeragaman sistem dan produk. Kalau kita sekarang beli di setiap toko hypermart atau mungkin Alfa dan sebagainya, maka tentu pakai itu langsung ceret keluar ya. Dan harganya jenisnya, harganya semua keluar. Tahun 73 mulai diterapkan pada manusia dengan kode kesejahteraan sosial, the Social Security Number. Itu berkembang khususnya di negara-negara besar. Ya saya kurang tahu di Amerika pernah pada zaman Obama itu pernah terjadi pro kontra akan hal ini. Dan juga berkembang ke kartu-kartu pintar seperti kredit card, debit card, ID card, atau yang disebut dengan smart card. Nah, tahapan yang ketiga, usaha mengidentifikasi semua yang ada di dunia. Nah, saudara perhatikan ini adalah globalisasi. Ya. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Misalkan satu kelompok, wilayah, bahkan satu bangsa yang tentunya berguna bagi senjata konspirasi globalisasi. Jadi saudara nanti kita pun, misalkan satu GPA, satu sinode bisa dikasihkan kode dengan Pak Bagio ke unmute tuh speakernya. Ya, tadi sampai mana ya Pak? Sudah ya Pak? Sampai slide ini. Oke. Sudah sampai mana tadi yang 3 ini? Sudah? Sudah. Sudah, oke lanjut. Rahasia paling vital dari kode-kode batangan semua barcode atau yang disebut sebagai UPC itu adalah Universal Product Code, memiliki angka 666 dan 13. Saudara lihat itu sekarang kita akan jelas ditarik ke bawah. Jadi 6 di depan, 6 di tengah, dan 6 di belakang. Dan saudara yang menemukan ini, Mary Stuart ini, menurut saya pribadi ini sungguh luar biasa. Kalau bukan hikmat Tuhan, tidak akan menemukan hal ini. Saudara. Ini luar biasa. Dan itu adalah rahasia interpretasi
globalisasi. Lanjut. Akhirnya, saudara, tujuan akhir daripada globalisasi adalah menumpuk dan menyedot uang kontan masyarakat, emas, batu mulia, dan segala yang berharga dalam lemari khusus dunia, dan menggantikan dengan uang plastik dengan nominal tertentu. Saudara, mungkin sekarang ada Bitcoin, ada lagi apa kripto atau apa saja. Dan tujuan akhirnya adalah mengontrol dan menguasai dunia global untuk ditundukkan kepada antikristus. Nah, sekarang saudara, kita akan lihat, saya sudah habis, cuma saya akan lihat pada di Wahyu, ya, di Wahyu pasal yang ke-13, saudara, kita disuruh menghitung atau recount number bilangan 666 ini. Nah, saudara, di Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 13, saudara konsen di dua pasal itu, maka saudara akan temukan 3 macam binatang, saudara. 3 macam binatang, ya. Tidak ada binatang yang lain. Yang pertama itu saudara akan ketemukan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Itu adalah naga merah padam yang besar. Nah, itu saudara, naga merah ini kepalanya 7. Kemudian tanduknya 10. Di atas kepala 7 itu ada 7 mahkota. Nah, ini biasanya saudara diterjemahkan ini adalah iblis atau Lucifer itu sendiri. Naga merah padam, gambaran merah padam itu berarti naga iblis yang sedang marah. Itu binatang yang pertama. Kemudian binatang yang kedua itu adalah binatang yang keluar dari laut yang dilihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat pertama. Binatang itu seram sekali karena apa? Binatang itu seperti macan tutul, badannya macan tutul tapi kepalanya mulutnya singa. Dan itu ada 7 kepala. Kemudian di atas kepala itu ada tanduk 10. Jadi ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1. Di total dari 7 kepala itu ada tanduk 10. Ya. Dan kakinya itu seperti kaki beruang. Jadi kaki beruang, muka singa, badan macan tutul, bertanduk 10, dan keluar dari laut. Nah, inilah saudara yang disebut sebagai antikristus. Ya, tadi itu adalah gambaran daripada Satan. Lucifer sendiri, naga, tapi yang kedua ini adalah antikristus. Nah, gambaran yang ketiga, saudara, ada binatang yang keluar lagi di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11, itu adalah anak domba. Nah, saudara perhatikan ini, kita harus teliti, ya. Anak domba. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Saudara, itu berbicara tentang Kristus. Kalau kita tidak berhati-hati, kita pikir ini Kristus. Seperti anak domba dan bukan anak domba, tapi ia berbicara seperti seekor naga. Jadi ini seperti domba serigala berbulu domba. Ya. Nah, saudara, ini adalah gambaran daripada nabi palsu. Nabi palsu. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam Wahyu yang sama, Kristus itu bukan anak domba bertanduk 2, tetapi di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6, Kristus itu adalah anak domba bertanduk 7, ya. Bertanduk 7, dan jadi Wahyu pasal 5 ayat 6, aku melihat di tengah-tengah tahta itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti ya, yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini adalah Kristus. Kalau tadi bukan Kristus, itu gambaran nabi palsu. Jadi saudara, Tritunggal kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka iblis membuat Tritunggal iblis atau Trinitas iblis, yaitu Lucifer sendiri, naga, yang kedua binatang macan tutul itu adalah antikristus, yang ketiga adalah nabi palsu, yaitu anak domba yang bertanduk 2. Saya pikir saya sudah selesai. Terima kasih, ya, dan nanti kita bisa pikirkan bersama, nanti narasumber kita Pak Luki yang akan sampaikan tentang vaksin. Tuhan memberkati kita semua. Iya. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian pemaparan dari narasumber pertama, Bapak Pendeta Dr. Subagio, tentang tanda 66. Bapak Ibu Saudara, sambil mempersiapkan pertanyaan, mungkin kita akan langsung mendengar pemaparan dari narasumber yang kedua.
Bapak PDM Luki Saryawan MTH. Untuk itu dipersilakan. Boleh di-unmute dulu Pak Luki. Speaker, oh ya. Saya coba sekali lagi ya Pak. Udah kelihatan Pak Ferdi? Belum muncul, Pak. Sebentar, tadi sudah. Sudah. Udah. Tinggal slideshow Sudah. Pak Luki. Tinggal slideshow. Sudah muncul, tinggal slideshow. Baik, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dan kepercayaan yang diberikan kepada saya di bidang pendidikan, Pak Susilo, dan terima kasih juga buat Ibu Ketua Umum, Ibu Hana, juga yang mempercayakan saya untuk sharing pada hari ini. Tadi kita sudah sama-sama dengar juga apa yang disampaikan oleh Pak Bagio. Sekali lagi, apa juga yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini, sesuai dengan permintaan dari bidang pendidikan, maka saya akan lebih banyak mungkin berbicara tentang relevankah tanda 66 itu, atau kita kenal dengan antikristus dan vaksin COVID-19 dengan keselamatan orang percaya. Gitu. Nah, saya coba mengupas ini dari beberapa data yang saya kumpulkan. Dan ada hal yang perlu terlebih dahulu saya sampaikan, bahwa kalau ada istilah-istilah yang ada hubungan dengan virologi gitu ya, atau dengan istilah-istilah kedokteran, maka tentu saja saya tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan atau memaknai itu, karena itu bukan ekspektasi saya di bidang itu. Tapi itu yang saya bisa sampaikan karena menyimpulkan dari berbagai macam data yang saya temukan. Nah, apa yang saya akan sampaikan ini, pertama-tama saya ingin sedikit memberi gambaran secara sepintas tentang virus corona, baru kemudian kita akan lihat dari vaksinnya dan beberapa isu yang sudah beredar seperti tadi Pak Bagio sampaikan, baik dari sisi sekularisme maupun isu yang muncul di dalam gereja itu sendiri atau orang percaya tentang vaksin daripada virus corona itu. Nanti kemudian saya coba akan soroti isu tersebut dari sudut pandang kebenaran firman Allah, tapi tentu saja tidak akan semua yang akan kita bahas, tapi beberapa ayat tertentu saja yang berhubungan dengan angka 66 atau kita kenal dengan antikristus. Saya lebih mencoba fokuskan pada antikristusnya, dan kemudian nanti kita akan simpulkan di slide terakhir. Ada banyak slide di sini, tetapi saya akan mempercepat dan saya tidak akan ambil semua slide yang ada di materi saya. Nah, kalau kita bicara tentang virus corona, sebetulnya kita semua sudah tahu muncul di akhir tahun 2019, pertama kali muncul itu di Wuhan, Cina. Dan tempat dia muncul di Wuhan itu, kebanyakan orang menyebut itu merupakan sebuah coronavirus yang dikenal juga dengan sebutan Wuhan virus. Para virolog sendiri itu di Badan WHO memberi nama virus yang ditemukan di Wuhan ini adalah SARS-CoV-2, yang sebetulnya merupakan tidak berbeda jauh dari saudaranya yang kita kenal dengan istilah SARS. Karena dia memiliki gejala yang hampir mirip sebetulnya dengan virus yang menyebabkan sindrom pernapasan akut berat yang kita kenal dengan SARS pada tahun 2003.
Saya punya data yang saya ambil dari Kementerian Kesehatan. Jika dibandingkan dengan SARS, angka kematiannya sebetulnya jauh lebih besar di seluruh dunia jika kita bandingkan dengan COVID-19. Kalau data yang saya ketemukan itu kurang lebih 9,6% angka kematian yang disebabkan oleh karena virus SARS itu 9,6%. Sementara kita tanya sama kliennya tuh, kayaknya ada yang ambil deh. Nah, sementara kalau kita perhatikan COVID-19, memang ini sementara lagi berproses. Sampai sejauh mana sih dampak kematian daripada virus COVID-19 ini di seluruh dunia. Tetapi perhitungan WHO itu masih kurang lebih daripada 5% kalau dihitung di seluruh dunia. Hanya kemudian yang membedakan menurut WHO itu adalah jumlah kasus sebetulnya. Jumlah kasus dalam pengertian adalah orang yang terjangkit. Nah, itu memang jauh lebih tinggi COVID-19 dibandingkan dengan SARS memang. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kematian, memang SARS ini jauh lebih banyak sebetulnya orang meninggal disebabkan karena virus SARS ini. Dan COVID-19 juga selain kemudian tingkat jumlah kasusnya begitu banyak, tingkat penyebarannya juga sangat cepat. Yang tadinya dari sifat epidemi, dia menuju kepada sifat pandemik, karena dia sudah menyeluruh sampai ke seluruh dunia. Kita tahu ada beberapa wabah yang hampir mirip-mirip seperti virus corona. Misalnya ada wabah Antonine, itu pada abad-abad kedua tahun 165, yang sebetulnya saya sendiri tidak menemukan data berapa banyak yang meninggal akibat daripada wabah Antonine. Yang kedua adalah wabah Justinian. Nah, di situ juga tidak kita temukan data yang konkret, cuma dikatakan bahwa itu menewaskan jutaan orang pada waktu itu, dan terjadi sekitar pada abad ke-6, yaitu di mana masa-masa gereja awal sedang bergumul sebetulnya dengan pertanyaan-pertanyaan para filsuf tentang dua hal. Yang pertama adalah masalah Tritunggal, dan yang kedua adalah masalah natur Yesus. Jadi saya bisa membayangkan bahwa bagaimana pergumulan gereja-gereja awal pada abad kedua sampai dengan abad pertengahan, abad ke-6 itu ternyata memang tidak gampang gitu ya. Di satu sisi gereja berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab secara filosofis, teologis tentang pertanyaan-pertanyaan para filsuf mengenai Tritunggal dan kemudian natur Yesus. Tapi di sisi lain terjadi wabah yang cukup mengerikan dan itu bisa menewaskan jutaan orang pada waktu itu. Lalu kita kenal juga disebut dengan wabah Black Death. Itu terjadi sekitar abad ke-14, memasuk abad pertengahan 1500 reformasi gereja. Itu juga dikatakan bahwa ada kurang lebih menyebabkan sekitar 50 juta hingga 200 juta populasi di dunia ini meninggal. Ini cukup lumayan besar dibandingkan dengan wabah yang Justinian. Lalu kemudian kita kenal juga ada disebutnya flu Spanyol. Jadi masuk pada abad ke-20, itu ternyata flu Spanyol ini juga cukup begitu mengerikan sebab hampir kurang lebih sekitar 50 juta orang mengalami tewas di sana disebabkan karena flu Spanyol ini. Dan beberapa virologi mengatakan bahwa flu Spanyol ini sebetulnya memiliki kemiripan sebetulnya dengan pandemi COVID-19 yang sekarang kita alami. Karena pada waktu itu juga ketika virus flu Spanyol ini mulai beredar, wabah ini mulai beredar, maka ada beberapa cara untuk menanggulangi itu, termasuk di dalamnya adalah ketika orang itu mulai kena, maka dia perlu dikarantina, lalu kemudian ada cuci tangan, lalu kemudian melakukan social distancing. Nah, pada abad-abad itu juga kita tahu bahwa pergolakan gereja juga itu begitu hebat pada waktu itu. Tetapi kemudian sekali lagi bahwa wabah ini menunjukkan bahwa di sisi itu gereja terus berjuang dengan keberadaan dia sebagai umat yang dipanggil Tuhan di tengah-tengah dunia, melawan berbagai macam pemikiran-pemikiran sekularisme, tetapi di sisi lain juga dia diperhadapkan dengan bagaimana mengatasi jemaat yang sedang mengalami wabah penyakit begitu luar biasa. Data yang saya peroleh per tanggal kemarin, jumlah kasus di seluruh dunia sekarang sudah sampai 111 juta. Lalu yang meninggal sekitar 2,4 juta lebih. Di Indonesia ada 1,27 juta.
meninggal itu 34.316 jiwa. Data kemarin yang saya lihat di Menteri Kesehatan. Dan ini cukup menarik memang. Data-data ini menunjukkan bahwa virus tetap bergejolak dan virus tetap itu masih ada gitu. Apa dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ini, saudara? Ada begitu banyak sebetulnya efek samping yang terjadi akibat daripada COVID-19. Tetapi saya melihat hanya dari sisi perekonomian dunia saja gitu. Nah, saya mengambil dari ekonomi.co.id gitu. Itu menarik sebab kalau perhatikan apa yang disampaikan oleh IMF gitu ya. Mereka menetapkan bahwa tahun 2020 ini merupakan sebuah the great lockdown yang dimulai pada bulan April kemarin, dan ekonomi 2020 itu diprediksi lebih buruk sebetulnya dibandingkan dengan the Great Depression pada tahun 1929. Itu sebetulnya pada masa-masa kemudian tadi kita lihat ada flu Spanyol di sana. Dan Global Financial Crisis 2009, kita tahu 2008 juga merupakan sebuah krisis yang begitu hebat, luar biasa, menghantam berbagai macam sisi lini ekonomi kita di Indonesia, bahkan di beberapa perusahaan-perusahaan yang bersifat makro, Ibu Bapak Saudara. Nah, pertumbuhan ekonomi itu menurut IMF itu melihat bahwa rata-rata diprediksi hanya minus 4,9%, ada minus 5,2%, bahkan minus 7,6%, bahkan di bawah daripada 6%. Kita tahu Indonesia sebetulnya diprediksi tahun 2020 kemarin itu mencapai harusnya pada 5%. Bahkan di 2021 ini Indonesia mencanangkan 5,3%. Nah, kita berdoa supaya memang betul-betul apa yang dicanangkan oleh pemerintah kita untuk ekonomi kita bertumbuh sampai pada 5,3%, itu ya puji Tuhan akan tercapai. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami sebuah krisis lagi gitu. Dan ini sebetulnya merupakan sebuah beban kita bersama, gereja juga yang ada di dalamnya untuk kita berpikir bagaimana kita bisa ikut serta di dalamnya untuk membantu pemerintah dari sisi-sisi ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari data-data ini, memang sebetulnya itu dampak daripada COVID-19 terhadap perekonomian dunia, lalu kemudian terjadi global poverty, ada kenaikan kemiskinan yang begitu hebat. Memang ini memperlihatkan bahwa memang dunia sedang berada pada titik yang kita sebut dengan kolaps, meskipun mungkin belum 100%. Sebab ada negara-negara sekarang yang juga bertahan dan ekonominya agak stabil dan sudah mulai naik gitu. Disebabkan karena penelitian baru-baru ini mengatakan bahwa COVID-19 daya sebarannya cukup kuat, tetapi kemudian bagaimana dia menerpah kehidupan manusia itu sudah mulai menurun. Makanya ada yang berpendapat bahwa kemungkinan besar itu terjadi disebabkan karena memang vaksin sudah mulai dipraktekkan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Nah, kita berdoa memang supaya memang vaksin yang disorot ini, hal-hal yang sangat negatif ini, ya bisa bekerja dengan bagus dan kemudian pada akhirnya bisa dapat membantu secara kemanusiaan dan ekonomi dunia akan semakin meningkat termasuk di Indonesia. Jadi sekali lagi apa yang saya mau tunjukin di data ini bahwa dampak daripada COVID-19 itu memang betul-betul mengglobal dan sangat tinggi resikonya bagi setiap negara, apalagi bagi negara-negara yang mau berkembang seperti kita bangsa Indonesia. Nah, tentu saja akibat daripada dampak itu maka pihak yang berwenang untuk mengatasi ini adalah WHO memberi berbagai macam solusi. Kita tahu sama-sama solusi yang diberikan oleh WHO itu adalah ada yang bersifat kontemporer, Ibu Bapak Saudara. Jadi orang-orang yang OTG di karantina, lalu kemudian ada cuci tangan, pakai masker, melakukan social distancing dan seterusnya. Dan menurut saya sebetulnya usaha-usaha yang dilakukan oleh WHO ini memang ada sedikit dampaknya, saudara, dampak positifnya. Tetapi kemudian memang ternyata belum 100% itu bisa dapat menanggulangi pandemi COVID-19. Solusi yang kedua yang memang terus digalakin oleh WHO adalah mendorong negara-negara maju, baik yang ada di Barat, Eropa maupun di Asia, itu supaya berlomba-lomba menciptakan apa yang disebut dengan vaksin, Bapak Saudara. Kita tahu sama-sama bahwa kalau kita bicara tentang wabah, apakah itu virus atau bakteri, memang di dunia dari awal seperti kita lihat tadi, memang salah satu untuk menghentikan wabah atau kemudian virus tadi itu adalah ya tentu saja memang harus menciptakan sebuah vaksin. Nah karena itu WHO mendorong sedemikian rupa supaya negara-negara yang maju ini
terus melakukan penelitian-penelitian untuk bisa dapat menghasilkan sebuah vaksin yang betul-betul efektif dan berguna. Nah, pertanyaannya adalah apa sebetulnya vaksin itu? Ada 5 komponen menurut WHO sebetulnya yang sangat penting yang ada di dalam vaksin. Tetapi sekali lagi, kalau saya berbicara ini, saya bukan expert di bidang ini. Karena itu saya tidak akan membahas semua. Saya hanya menyoroti hal-hal yang penting yang ada kaitan dengan materi. Dari 5 tersebut, ada 1 komponen yang berhubungan dengan salah satu komponen pada vaksin COVID-19, yaitu antigen sebetulnya. Nah, saudara bisa mapping di Google, sudah bisa mendapatkan data-data ini. Nah, semua vaksin itu sebetulnya mengandung apa yang disebut dengan antigen, yaitu komponen aktif yang berfungsi untuk memicu imun kita berespon secara positif atau menghasilkan imun yang lebih gitu, untuk melakukan sebuah peperangan dalam tubuh kita. Nah, antigen ini terbuat dari bagian-bagian kecil dari organisme penyebab penyakit itu, misalnya protein atau kemudian gulanya gitu ya. Karena itu kita tahu bahwa COVID itu sebetulnya semacam sebuah protein ya, yang secara kimiawi penggabungan dengan gula dan kemudian dia menjadi virus gitu. Selain itu antigen bisa juga terbuat dari organisme penyebab penyakit yang utuh namun dalam bentuk yang sudah dilemahkan. Nah, saya kira hampir semua vaksin yang kemudian ada, yang saya tahu ada 4 sekarang yang sudah disetujui oleh WHO dan kemudian ada beberapa negara yang memakai termasuk Indonesia, itu ternyata memang ada pada poin ini gitu. Jadi itu sebetulnya merupakan sebuah virus corona, kemudian dibikin sedemikian rupa, dilemahkan sedemikian rupa supaya dia tidak aktif, nanti kemudian disuntik ke dalam tubuh kita dan dia akan bereaksi di dalam ketika nanti ada virus corona masuk di dalam tubuh kita gitu. Jadi ini semacam sebuah antigen yang sebetulnya virus itu sendiri yang dipakai tetapi kemudian dilemahkan gitu. Dan itulah yang disuntik ke dalam tubuh kita yang kita kenal dengan vaksin COVID-19. Ada 4 vaksin sebetulnya yang beredar yang kita tahu semua sama-sama. Ada vaksin Pfizer dari BioNTech itu memiliki efektivitas 95% dan dikatakan tidak memiliki efek samping serius. Ada Moderna itu, dan ini juga mengklaim kandidat vaksinnya mempunyai efektivitas tinggi, yakni 94,5%. Sudah dilakukan berbagai macam uji coba tentang 2 vaksin ini. Lalu ada Gamaleya, atau kita kenal dengan Sputnik V gitu. Lalu yang terakhir adalah Sinovac buatan Cina yang Indonesia pakai di sekarang ini, Bapak Saudara. Nah, meskipun sebetulnya kalau kita perhatikan efikasi daripada Sinovac ini dalam uji klinis di Indonesia sebetulnya hanya mencapai 65,3%. Tetapi ini sementara sedang proses juga di negara-negara lain untuk diuji coba. Tetapi 65,3% ini sebetulnya sudah melalui standar daripada WHO. Karena standar dari WHO itu adalah 50% dia punya efikasi. Efikasi itu artinya adalah kemanjurannya di dalam tubuh kita. Dia berfungsi atau tidak gitu. Atau kalau berfungsi sampai sejauh mana vaksin itu berfungsi secara baik dalam tubuh kita. Nah, rupa-rupanya vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang dipilih oleh pemerintah buatan Cina dan itu yang sekarang kita pakai meskipun 65,3% efikasinya dalam tubuh kita. Saya tidak akan menyinggung ini. Kita tahu ada fatwa MUI yang melegalkan itu lalu kemudian dibagikan kepada seluruh bangsa di negara kita, Bapak Saudara. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana respon semua orang terhadap vaksin ini? Respon semua orang terhadap vaksin ini kita tahu sama-sama ada disebut dengan teori konspirasi. Nah, teori konspirasi tentang vaksin COVID-19 ini cukup menarik sebab ada begitu banyak orang mencoba mengaitkan dengan Bill Gates memang. Nah, kenapa mereka mengaitkan ini dengan Bill Gates? Karena memang begini, Bapak Saudara, pada tahun 2015 Bill Gates itu pernah diundang dalam sebuah acara yang disebut dengan TED Talk. Itu semacam sebuah organisasi yang para penemu-penemu dalam bidang teknologi, entertain, lalu desain, para saintistik, Ibu Bapak Saudara. Itu sengaja kadang-kala diundang oleh mereka untuk mempresentasikan hal-hal yang baru, yang relevan, yang penemuan-penemuan mereka gitu untuk disampaikan. Nah, pada waktu itu Bill Gates diundang dan kemudian pada tahun 2015 itu dia berkata bahwa akan datang pandemi virus
yang mampu membuat dunia itu lumpuh lebih parah dari serangan misil. Sehingga dia berkata bahwa jika ada sesuatu yang dapat membunuh lebih dari 10 juta orang dalam 1 dekade mendatang, kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular, bukan rudal, melainkan mikroba. Nah, pernyataan inilah lalu kemudian ditafsir sedemikian rupa sehingga banyak orang mengaitkan bahwa jangan-jangan virus corona ini ada memang karena sudah didesain gitu. Nah, siapa yang mendesain itu? Ya, yang mendesain itu banyak orang berkata bahwa loh itu Bill Gates karena dia sudah sampaikan tahun 2015 dalam sebuah kepentingan bisnis dia. Nanti kemudian setelah ini ada baru kemudian memunculkan apa disebut dengan vaksin. Jadi dia yang menciptakan vaksin, dia juga yang menciptakan yang namanya virus corona gitu. Ya, tetapi ada beberapa data yang saya survei di situ dan Bill Gates sendiri berkata bahwa ini merupakan sebuah pendapat yang menurut dia adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Saya tidak pernah terlibat dengan jenis microchip apapun. Hampir sulit untuk menyangkal hal ini karena sangat bodoh dan aneh. Tapi ini terus berulang sehingga isu ini hampir seperti sebuah kenyataan. Itu kata Bill Gates. Jadi orang berkata bahwa Bill Gates yang memprediksi adanya virus corona, dia juga nanti akan membuat yang namanya virus itu, lalu kemudian di dalam virus itu ditancapkan sebuah microchip, supaya dia bisa dapat mengontrol dalam sebuah big data, semua orang yang divaksin itu, dia bisa dapat mengontrol kekayaannya, di mana dia tinggal, dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah pemikiran-pemikiran yang kita kenal dengan teori konspirasi. Tetapi sekali lagi, apa yang saya ketemukan di beberapa data, ini sebetulnya disangkali oleh Bill Gates, dan kita tahu sama-sama sebetulnya adalah Bill Gates ini adalah orang yang betul-betul memperhatikan hal-hal yang sangat fundamental di dalam dunia ini, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah pandemi. Data yang saya peroleh adalah 5,7 miliar US dollar, Ibu Bapak Saudara. Dia sudah investasikan untuk membuat apa? Vaksin, Ibu Bapak Saudara. Tujuannya supaya ada kurang lebih 8 juta jiwa supaya dapat diselamatkan dengan apa yang dia kucurkan. Bahkan dia merasa itu nggak cukup. Dia tambahkan lagi 1,6 miliar US dollar, Saudara. Bayangkan Ibu Bapak Saudara. Saya nggak tahu hitung seberapa banyak ini. Artinya Ibu Bapak Saudara, orang ini memang merupakan orang yang punya passion, fokus, dan concern terhadap hal-hal sosial, bahkan hal-hal kesehatan. Lalu kemudian ketika ada orang menuduh ini merupakan sebuah teori konspirasi, saya kadang-kadang juga berpikir bahwa ini merupakan sebuah hal yang mustahil, merupakan sesuatu yang tidak mungkin, Ibu Bapak Saudara. Tapi inilah yang disebut dengan ini disebut dengan area pseudo-scientific, bahwa semua orang sekarang semakin cepat percaya dengan hanya mendengar sebuah perkataan, melihat sesuatu tanpa ada sebuah kajian yang lebih dalam. Orang akan lebih cepat menjustifikasi dan menangkap itu merupakan sebuah kebenaran, Ibu Bapak Saudara. Saya kira kita sedang masuk pada era ini, atau dalam konteks filsafat kita sedang masuk pada postmodernisme, Ibu Bapak Saudara. Lalu yang kedua adalah video Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Kita sudah tahu semua video ini yang sudah beredar di mata Najwa, dan itu cukup menarik memang. Kalau kita perhatikan video itu seakan-akan memang penjelasan dari Pak Erick itu mengatakan bahwa memang setiap botol yang di dalamnya ada vaksin itu, yang virus corona itu sudah dilemahkan, itu memang sepertinya kelihatannya itu dipasang microchip atau ada barcode lalu kemudian disuntik ke dalam tubuh. Sehingga penjelasan Pak Erick Thohir itu mengatakan bahwa sehingga kemanapun kita pergi, itu kita bisa pantau, Saudara. Kita bisa tahu di mana saudara berada dalam sebuah big data yang direkam oleh Kementerian Kesehatan. Nah, seakan-akan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Erick itu benar gitu, Ibu Bapak Saudara. Ternyata memang setelah kita lihat kembali beberapa data mengatakan, Pak Erick sendiri mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak seperti itu gitu. Dia hanya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan virus, yang dimaksud dengan botol vaksin itu sebetulnya tidak ada microchip di dalam botol vaksin itu atau di dalam vaksin itu. Yang ada adalah barcode. Barcode itu yang ada di botol itu yang ditempel sebetulnya di botol. Tujuannya sebetulnya adalah supaya pemerintah bahkan yang menciptakan vaksin ini bisa tahu gitu. Ini sampai nggak di tangan yang sebetulnya, sampai nggak di tangan yang sesungguhnya vaksin ini. Sebab kalau saudara baca beberapa berita akhir-akhir ini cukup menarik. Sebab di beberapa negara, misalnya di Cina, ternyata ada orang memasukkan
vaksin ini, Ibu Bapak Saudara, ada orang memasukkan, dan Saudara bisa bayangkan kalau vaksin ini dipalsukan lalu kemudian disuntik ke orang lain itu hanya untuk sebuah kepentingan bisnis, itu kan berbahaya sekali. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan bahwa yang menyebarkan ini hoax ya. Memelintirlah informasi yang dimaksud Pak Erick Thohir itu adalah bahwa yang namanya barcode itu, vaksin itu terdata supaya jangan ada barcode yang palsu. Vaksin yang satu ini punyanya si A gitu, jadi ketahuan langsung dia datanya. Jadi semuanya ada barcode-nya. Jadi vaksin yang ini dipakai untuk yang ini. Jadi bukan sebetulnya microchip ditaruh di dalam kemudian vaksin di dalam botol itu, lalu kemudian disuntik ke tubuh kita. Tapi botol itu sebetulnya ditaruh barcode. Tujuannya adalah supaya kita bisa tahu sampai sejauh mana sebetulnya vaksin-vaksin ini semua mendarat di tangan orang-orang yang memang telah diprogramkan oleh pemerintah. Yang berikut ada disebut dengan respon beberapa orang Kristen. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bagio, salah satunya adalah beberapa orang Kristen menghubungkan dengan angka 66 sebagai tanda antikristus dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bagio. Mereka mencoba menghitung kata corona itu, saudara. C sama dengan 3, O sama dengan 15, R sama dengan 18, O sama dengan 15, N sama dengan 14, A sama dengan 1. Maka ketika di total itu menjadi 66. Nah itu belum ada 61 di belakang kan? Lalu dihitung lagi. Kata-kata corona itu ada 6. Jadi ditambah 66 ditambah dengan 6 angka kata corona. Jadi jadilah 666 Bapak Saudara. Nah ini saya nggak ngerti apakah ini disebut dengan cocok logi eskaton gitu ya, saya nggak ngerti, atau cocologi teologi Saudara, mencocok-cocokkan. Saudara, yang berikut ini saya punya satu video yang saya ambil dari Pak Esra Soru. Saya potong videonya, hanya merupakan sebuah kesaksian dari seorang perempuan. Saya stop share dulu, nanti kemudian saya coba share screen kembali yang video. Saya berdoa ini supaya bisa jalan videonya. Sebentar, sabar. Sabar. Nanti kalau keluar saya beritahu Pak Luki. Ya, sebentar Pak. Ah, ini dia nih. Aduh. Soundnya di bawah di-share juga Pak Luki. Sudah Pak, saya sudah soundnya saya sudah. Mungkin lebih bagus Pak Luki ini di close dulu. Pak Luki play dulu videonya. Play videonya baru di pause. Oke. Saya stop dulu ya. Nah, Pak Luki play dulu videonya, di pause, baru Pak Luki share. Share, baru nanti pilih yang ada gambar videonya itu Pak Luki. Di bagian basic. Pak Luki buka videonya di komputer Pak Luki. Setelah itu di pause, baru share, masuk ke menu basic, baru pilih video yang di play itu sama komputer soundnya di bawah dan diklik. Oke, sabar. Udah masuk nggak Pak? Proses. Masuk, cuma masih proses, sabar, belum kelihatan. Nggak apa-apa, tunggu aja dulu Pak Luki, nanti muncul dia. Oke. Ya. Mari kita lihat. Nah, ini sudah muncul. Oke. Sudah jelas Pak Luki? Oke ya. Putus-putus tapi ya. Oke. Suaranya belum keluar. Ada suara. Suaranya itu yang di komputer sound yang di bawah itu Pak Luki, waktu Pak Luki share sebenarnya. Ada Pak, tadi sudah share sound saya. Tapi di sini nggak keluar. Walaupun kemarin saya sudah bahas, tapi saya mau lebih. Nggak keluar suaranya ya Pak? Sudah keluar. Oke. Sudah. Kurang keras ya? Kurang keras ya? Ya.
pada saya agar supaya bukan hanya saya. Suaranya jauh. Dan Tuhan saja yang boleh selamat, tetapi Mic-nya Pak Luki saya mute dulu ya, biar clear. Nonton video ini. Ya. Bersama Tuhan, karena kita saat ini sudah ada zaman Sudah terbit belum? di mana saat ini adalah hari-hari yang jahat, sehingga jangan sampai jatuh dalam percobaan. Baik, saya akan berbagi pesan Tuhan. Pada saat itu, kejadiannya tanggal 4 Januari 2021, saat itu saya sedang berdoa sekitar jam 12 siang. Saat saya sedang pujian, penyembahan, dan berdoa, Tuhan berbicara pada saya. Tuhan berbicara, Tuhan berkata, vaksin corona, vaksin corona, vaksin corona, berulang-ulang. Biasanya saat saya berdoa kemudian ada satu kata yang diulang-ulang oleh Tuhan. Biasanya Tuhan mau membukakan sesuatu atau kata itu atau sesuatu hal kepada saya. Karena itu ketika saya mendengarkan suara Tuhan berulang-ulang vaksin corona, saya langsung bertanya pada Tuhan, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Ada apa dengan vaksin corona? Mari Tuhan jelaskan pada saya. Pada saat saya berkata begitu, langsung Tuhan berbicara. Tuhan berbicara pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona. Jangan kamu suntikan vaksin corona. Kemudian saya bertanya, ada apa dengan vaksin corona Tuhan? Kenapa kami tidak boleh, saya tidak boleh menyuntikkan vaksin ini? Kemudian, gambarnya hilang Pak Ruki. Tuhan jelaskan. Gambarnya hilang ya? Tapi nggak apa-apa. Vaksin corona ini berasal dari organisasi kesehatan PBB. Tapi suaranya bisa dengar ya Pak? Sehingga di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Saya bertanya lagi, saya bertanya berulang-ulang kali, karena saya berpikir jangan sampai saya salah mendengar, jangan sampai saya salah menangkap suara Tuhan, sehingga saya bertanya berulang-ulang. Tetapi Tuhan tetap menjawab yang sama, Tuhan tetap berbicara yang sama kepada saya. Kemudian Tuhan menjelaskan kepada saya, Tuhan berkata, vaksin yang terbaik hanyalah darah Yesus. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh saya untuk jangan kamu suntikan vaksin corona. Yang harus kamu lakukan adalah kamu mengambil air, kemudian kamu berdoa dengan penuh iman, dengan iman yang teguh. Kamu harus percaya dengan sungguh, kamu berdoa, kamu minta kepada Tuhan agar Tuhan rubah air di dalam gelas itu menjadi darah Yesus. Seperti perkawinan di Kana, Tuhan rubah air menjadi anggur. Maka Tuhan mau supaya kita berdoa sungguh dengan iman. Kita meminta agar Tuhan merubah air yang sudah kita ambil, kita taruh dalam gelas itu, agar Tuhan rubah menjadi darah Yesus, dan kita meminum darah Yesus. Dan kita harus percaya, kita harus imani yang kita minum adalah darah Yesus. Karena darah Yesus adalah vaksin yang terbaik, vitamin yang terbaik, obat di atas segala obat adalah darah Yesus. Itu yang Tuhan nyatakan buat kepada saya. Hilang. Hilang Pak Sus. Ya, Pak Luki. Pak Luki bisa dengar? Bentar, kita tunggu mungkin karena signal. Pak Luki. Ngopi kali. Iya. Katanya terputus ini. Sebentar. Sabar.
Pak Luki. Goreng pisang. Tapi yang pasti ini bukan karena setan ganggu kita. Karena masalah jaringan, ya. Bukan doa yang diserekal iblis ya. Pak Susilo. Yes, Otniel. Mungkin itu linknya yang Pak Estasoro itu juga bisa diminta ke Luki supaya kita juga bisa ngelihat yang lengkap. Ya. Ya. Boleh, siap. Nanti saya lihatkan di YouTube. Ada kok linknya. Ya, makasih. Saya minta juga. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa tulis di chat ya, Bapak Ibu. Atau nanti pas sesi tanya jawab bisa langsung. Kita tunggu sebentar. Perlu dikontak nggak Pak Lukinya? Boleh juga, Pak Ferdi. Bentar ya. Sebentar saya kontak dulu. Kalau lihat di sini Pak Luki sudah ada loh. Iya. Sinyal kali beliaunya nggak ada. Ya, jangan putus karena sinyal. Iya. Iya loh, Pak Luki nggak ada loh. Ya, saya lihat nggak ada juga. Ya, ini saya sudah beritahu beliau untuk masuk lagi. Mungkin beliau merasa pas lagi nonton belum putus kali. Di kita sudah terputus. Tidak menyadari dianya. Ya, nggak apa-apa, hidup ini penuh dan sukacita ya Pak Anton ya. Ya, deketin aja. Katanya tadi ada RW lewat itu. Oh iya. Pak Luki lagi. Kalau Pak Anton ada stick tadi sebelum mulai. Saya malah di depan sini terus cuma ngikut dari awal. Mana? Bentar ya. Pak Ferdi sendirian. Pak Luki udah jawab Pak Susilo? Belum. Nggak ada loh. Udah, saya beritahu join lagi. Kelihatannya beliau nggak menyadari kalau tadi itu terputus karena kasihkan nonton kali. Saya berdua sama Bu Lucy. Nggak tersadarkan udah putus. Oh, sama Ibu. Iya. Shalom Pak Anton. Shalom Ibu. Nggak muncul. Di samping aja. Nah, Ya, gitu. Sempit Pak, dunianya tuh. Nah, ini Pak Luki udah masuk lagi. Oke. Taruh muka. Bentar Iya. ya. Mana? Nah, oke. Boleh di-unmute Pak Luki. Gak apa-apa, nanti link videonya saya kirimkan di grup aja Pak Luki. Pak Luki. Ya, baik Pak. Oke, silakan. Saya mohon maaf karena memang laptopnya hang tadi. Jadi, nggak bisa keputar videonya. Baik, saya akhiri dengan, udah bisa monitor ya, Pak Ferdi? Belum, sebentar. Belum bisa ya? Belum muncul. Ya. Oke. Udah. Udah ya? Ya. Belum. Boleh di-switch ya Pak Luki? Oke, sebentar Pak. Sudah tuh. Saya closing dengan ini Pak, saya tutup dengan ini. Udah bisa lihat ya? Ya. Bisa ya Pak? Baik, makasih Pak Anton. Sebetulnya apa yang Alkitab katakan sebutnya tentang antikristus. Kalau kita bicara tentang antikristus, sebetulnya kita hanya menemukan hanya beberapa ayat tertentu sebetulnya dalam kitab Perjanjian Baru yang secara gamblang itu mencatat tentang
kata antikristus gitu. Nah, yang sebetulnya muncul itu adalah di 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Dari kata Yunani yang anti dan Kristos, dua kata itu, yang sebetulnya unsur penting sebetulnya dari kata ini adalah mau menggambarkan kekontrasan, mau menggambarkan dua hal yang memang berbeda sebetulnya. Nah, lalu saya mengutip misalnya apa yang dikatakan oleh Louis Berkhof ya. Dia mengatakan bahwa pengertian tentang antikristus itu sebetulnya itu lebih memberi pemahaman bahwa seseorang yang mengambil alih tempat Kristus atau seseorang yang menentang Kristus sebetulnya. Jadi dua hal yang kontras. Jadi antikristus itu bukanlah Kristus yang menuntut dirinya menjadi Kristus. Antikristus merupakan lawan Kristus yang berusaha untuk menggantikan Kristus. Antikristus bukanlah Yesus yang adalah Kristus sebetulnya. Kalau kita perhatikan di dalam surat 1 Yohanes itu. Yesus adalah yang diurapi. Antikristus merupakan lawan yang diurapi sebetulnya. Sebab pengajarannya kalau kita perhatikan, itu berasal dari yang diurapi. Saya merangkum dengan pendapat daripada Charles Ryrie. Dia mengatakan begini, namanya menunjukkan sifatnya yang hakiki, ia sama sekali berlawanan dengan Yesus Kristus dan segala sifatnya. Kristus adalah Allah, antikristus adalah manusia. Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Antikristus adalah manusia dalam segala semaraknya yang cemar. Ada beberapa data di dalam internal Alkitab kita. Hanya dicatat 5 kali sebetulnya. Yang pertama itu kalau kita perhatikan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 18, lalu ayat 22, lalu kemudian pasal 4 ayat yang ketiga, dan 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya istilah-istilah yang dimunculkan di sini, ini poin saya sebetulnya adalah, itu menyatakan dua aspek penting tentang istilah itu yang muncul dalam surat-surat Yohanes tadi. Yang pertama adalah aspek telah terjadi, dan yang kedua adalah yang akan terjadi. Dengan kata lain bahwa antikristus yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah ada di situ. Sesuatu yang memang ada di tengah-tengah jemaat. Sesuatu yang memang menjadi sebuah tantangan daripada jemaat yang dilayani oleh Yohanes itu sendiri sebetulnya. Itu kalau saya perhatikan dalam ayat yang ke-18, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Artinya di tengah-tengah jemaat atau di sekitar tengah-tengah jemaat Yohanes layani, memang antikristus itu sudah ada, saudara. Sudah ada. Artinya ini merupakan sebuah pertanyaan konfirmasi di mana antikristus itu sendiri telah dikenal pada waktu itu gitu. Bukan sesuatu yang baru sebetulnya, tetapi sesuatu yang memang sudah dikenal gitu. Apakah pengajarannya gitu ya, atau para nabi-nabi palsu yang mengajarkannya, itu memang sudah ada di tengah-tengah jemaat pada waktu itu gitu. Karena itu antikristus itu sudah ada dan bentuk-bentuk manifestasinya yang telah didengar oleh jemaat yang menjadi tujuan surat ini. Bahkan keberadaan mereka telah diketahui. Perhatikan ayatnya yang ke-19 dalam 1 Yohanes 2 ayat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apa alasan Yohanes menegaskan bahwa mereka antikristus? Ini poin saya, cuma ada dua sebetulnya. Kalau kita lihat ayat-ayat itu. Pertama adalah adanya penyangkalan akan Yesus adalah anak Allah dan keberadaan Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 22. Yang kedua, tidak mengaku bahwa Yesus adalah manusia yang berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 2-3 dan pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, kalau sudah perhatikan sebetulnya dua hal ini yang ditekankan oleh Yohanes untuk mengklarifikasi siapakah antikristus itu sebetulnya lebih mengarah kepada apa? Pengajaran sebetulnya. Lebih kepada penyangkalan tentang kebenaran firman Allah yang merujuk kepada Yesus. Bahwa Yesus itu sebetulnya bukanlah anak Allah dan dia bukanlah keberadaan daripada ilahi. Jadi poinnya adalah antikristus yang pada waktu itu adalah cuma menyangkali aja tentang ketuhanan daripada Kristus. Menyangkali bahwa Kristus atau Yesus itu sebetulnya berasal dari Allah.
Nah, sebetulnya ciri-ciri ini sebetulnya merupakan ciri-ciri ajaran Gnostik pada awal abad itu sebetulnya, yang sebetulnya menjadi lawan daripada jemaat pada waktu itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Yesus seolah-olah memiliki tubuh ketika ada di dalam dunia. Seolah-olah, doketisme. Jadi dia bukan ilahi. Jadi dia hanya mengambil saja rupa manusia. Tapi dia bukan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi seolah-olah saja gitu, Bapak Saudara. Ini yang jadi poin saya. Yang kedua sebetulnya adalah kata antikristus di situ juga bersifat eskatologi. Jadi tadi memang secara preteris itu memang sudah ada di tengah-tengah jemaat, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, menyangkali ketuhanan Yesus dan menyangkali juga bahwa Yesus itu manusia juga 100%. Jadi di sini menarik memang. Nah, secara eskatologi memang Ibu Bapak Saudara akan muncul yang disebut dengan antikristus. Nah, ayat-ayat paralel yang sering kali dipakai dalam konteks eskatologi yang dikaitkan dengan antikristus itu adalah ini, Saudara. Wahyu pasal 13, tadi sudah dibahas sama Pak Bagio, dan Daniel pasal 7, ayat 7 sampai yang ke-8 sebetulnya. Nah, saya mengambil sebuah pandangan dari seorang teolog namanya James Conkey. Dia mencoba memberikan ciri-ciri binatang itu sebagai antikristus. Tadi Pak Bagio sudah jelaskan sebetulnya secara spesifik, saya hanya memberikan secara umum, Saudara. Yang pertama sebetulnya, antikristus itu ia adalah oknum kedua dalam Tritunggal sesat, dalam tanda petik ya, Tritunggal sesat gitu ya, Saudara. Jadi tadi ada binatang yang berkepala berapa dan seterusnya disampaikan oleh Pak Bagio. Itu disebut Tritunggal, tapi dalam tanda petik bukan Tritunggal dalam pengertian yang kita pahami terhadap triteisme kita. Di mana iblis dan roh kejahatan akan menyatakan dirinya dalam binatang antikristus tersebut. Yang kedua, ia memiliki tanda dan kuasa iblis. Di sini antikristus diberi 3 hal oleh iblis, yaitu naga, yaitu kekuatannya, ada tahtanya, ada kekuasaannya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bagio sebetulnya 3 hal ini. Lalu kemudian yang ketiga ialah ia adalah Allah bagi dunia. Antikristus akan menghujat Allah dan mengajak orang untuk menyembah kepada dia. Wahyu 13 ayat yang keempat. Lalu yang keempat, ciri yang keempat adalah antikristus itu adalah raja dunia. Dia diberi kuasa berperang untuk menaklukkan suku, kaum, bangsa, bahasa, ayat 5 dan 7. Lalu yang kelima, antikristus itu pemegang kendali dagang sedunia. Nah ini yang tadi sudah dibahas sama Bapak Bagio. Jadi pemegang kendali ekonomi dunia, Saudara, ayat yang ke-17. Lalu kemudian yang keenam, identitasnya tidak dinyatakan. Identitas yang sesungguhnya tidak dinyatakan, hanya dinyatakan dalam bentuk bilangan, Saudara. 6, 6, 6. Tapi siapakah dia? Memang itu tidak dinyatakan secara spesifik. Karena itu, ayat yang ke-18 itu menjadi multitafsir, Ibu Bapak Saudara. Menjadi multitafsir. Yang ketujuh, antikristus pada akhirnya dimusnahkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang sungguh luar biasa di dalam Wahyu, Ibu Bapak Saudara. Jadi antikristus adalah penentang Allah yang secara teologis berusaha untuk membelokkan kebenaran Alkitab, manifestasi dalam usaha menjungkit balikan kebenaran Alkitab melalui isme-isme dunia menurut saya. Tentu saja paham-paham ini lebih banyak menyerang pada aspek paradigma atau bingkai teologi kekristenan. Paulus pernah mengingatkan bahwa penyerangan ini sangat berbahaya sebab sifat paham-paham tersebut bagaikan penyakit kanker yang menjalar secara perlahan dan pada akhirnya membawa pada kematian. Jadi kalau ada orang mengaitkan antikristus dengan vaksin, menurut saya itu merupakan satu hal yang sangat jauh sebetulnya kalau lihat dari konteks ayat-ayat ini muncul. Sebab antikristus yang muncul pada waktu itu memang kalau kita perhatikan adalah orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang menjungkir balikan tentang kebenaran yang sesungguhnya mengenai Yesus, yang dia adalah ilahi sekaligus juga sebagai manusia. Nah, saya pikir paham-paham yang seperti ini di zaman konteks sekarang ini, kita tidak perlu tunggu lalu kemudian pada hari H bagaimana menjelang kedatangan Tuhan. Tapi menurut saya ada begitu banyak isme sekarang yang sudah muncul sebetulnya di tengah-tengah dunia yang menggoncangkan gereja, Bapak Saudara. Yang menggoncangkan gereja gitu. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menurut saya sebetulnya mencirikan antikristus tadi. Sebab paham-paham yang dibawa itu adalah paham-paham yang memang tidak bertolak daripada kebenaran firman gitu. Tidak bertolak sesungguhnya pada pengajaran ortodoksi gereja mula-mula menurut saya.
Nah, itu sesuatu yang memang sangat bertentangan, sangat luar biasa. Yang terakhir menurut saya adalah relevansi dengan keselamatan. Sekali lagi, vaksin COVID-19 yang disebut sebagai ada 66 antikristus di situ, lalu jangan percaya, pakai saja darah Yesus, itu merupakan vaksin yang paling mantap gitu dan seterusnya. Menurut saya korelasinya dengan orang percaya gitu ya, Pak Anton ketawa gitu. Itu menurut saya sangat-sangat jauh kalau dibandingkan dengan teologi kita. Keselamatan di dalam kekristenan itu sebetulnya hanyalah kasih karunia dari Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, di sini saya banyak membahas ini, saya tidak akan mengupas panjang lebar, nanti saya akan bagikan materi ini, tetapi konklusi saya adalah ini, Bapak Saudara, dari semua yang kita bicarakan. Bentar, ini suka macet. Oke. Sebentar. Jadi aduh. Konklusi saya adalah tidak ada microchip sebetulnya dalam vaksin COVID-19. Jadi sama-sama kita berteriak saya siap divaksin gitu ya. Jadi tidak ada microchip, tidak ada angka 66 di sana. Yang ada adalah barcode sebetulnya yang ada di botol tadi. Dan Menteri BUMN kita pun sudah mengakui bahwa bukan seperti itu sebetulnya penjelasan, tapi dipelintir. Jadi tidak ada big data untuk mengontrol seseorang ketika divaksin gitu. Nah, kita berdoa supaya selanjutnya para pendeta-pendeta yang masuk dalam vaksinasi supaya bisa kemana-mana lagi untuk melayani Tuhan gitu kan ya. Udah daftar saya. Lalu yang kedua menurut saya adalah vaksin COVID-19 tidak memiliki hubungan secara eskatologi dengan angka 66 atau antikristus, sebab saya percaya seperti apa yang Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat 10 dan 11 berkata bahwa ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Memang sign, tanda-tanda itu memang sudah kita melihat, tetapi menurut saya belum mengerucut kepada apa yang kita maksudkan dengan kedatangan antikristus sebetulnya. Nah, bagi saya sebetulnya adalah, saya cuma menjalankan bahwa ada baiknya gereja lebih banyak memikirkan bagaimana kita memperhatikan jemaat, dan kemudian bagaimana kita keluar dari gereja kita untuk memberitakan Injil. Itu jauh lebih penting. Bagaimana kita mendewasakan jemaat kita, supaya sekali lagi tidak terkontaminasi lagi dengan pandangan-pandangan miring tentang COVID, tentang vaksin angka 66, tapi bagaimana kita mendidik jemaat supaya mereka bertumbuh dewasa di dalam iman, bertahan dalam kasih karunia. Karena saya mau katakan bahwa yang namanya penderitaan itu memang akan tetap terjadi, karena memang itu sudah dinubuatkan. Tinggal bagaimana saja gereja meresponi dengan akhir zaman, dan bagaimana penderitaan itu akan terjadi. Menurut saya jangan terlalu banyak fokus kepada isu-isu yang cocok logi tadi gitu ya. Urusan kemudian Tuhan mau datang itu memang urusan Tuhan. Tandanya memang dia sudah beri. Bagi saya sekarang adalah kita siap nggak untuk kedatangan itu? Siap dalam pengertian kita dewasa di dalam rohani, siap di dalam kegiatan pelayanan kita, fokus kita, penjangkauan jiwa, fokus kita untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah keselamatan Kristen didasari pada kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan pada vaksin, bukan pada barcode itu, Bapak. Tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini yang menjadi poin kita sebetulnya. Jadi, menurut saya, mari kita siapkan hati untuk ikut dalam vaksinasi. Kalau saya masuk, saya lebih dulu memang. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Saya mohon maaf karena banyak sekali kendala di...
penyampaian materi. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita beri aplaus kepada dua pembicara kita. Luar biasa, ya. Terima kasih kepada kedua pembicara narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Subagio dan Bapak PDM Luki Saryawan. Ini sudah memaparkan, kita dapat pencerahan, bahkan penegasan, ya. Yang ragu tidak jadi ragu lagi, dan kita bisa memberikan penjelasan juga mungkin kepada jemaat, kepada orang lain, ya, untuk tidak ragu untuk menerima vaksinasi. Isolasi. Kalau saya lihat di sini, yang bertanya lewat chat, ada dua orang nih. Mungkin saya bacakan dulu. Yang pertama dari, ada yang namanya 999, bukan 666 ya. Waduh, nggak fair itu. Bertanya nggak mau namanya disebut gimana? Aduh, saya lupa Pak Anton tuh. Ya. Tadi dari Pak Joni Karawang, berkaitan dengan video yang tadi yang ditonton, saya pikir sudah ada jawabannya tadi ya. Saya bertanya, Pak, dari video yang ditonton tadi, apakah kita tidak boleh divaksin? Ya, tadi penjelasan konklusi dari Pak Luki, saya pikir sudah ada jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua dari yang ini, dari 999, 999 nih. Saya mau izin bertanya, penjelasan Bapak Subagio tadi sangat bagus, yaitu tentang serigala berbulu domba, sama dengan nabi palsu. Ini sudah jelas, Bill Gates ya yang mendanai WHO, mendanai proyek vaksin. Kenapa Pak Luki masih membela serigala sebagai domba? Ya, nanti bisa dijelaskan ini. Lalu ada ini dari 99 juga nih bertanya nih. Coba saya lihat ya. Yang ketiga nih. Nanti Bapak Ibu Saudara yang lainnya chat juga atau langsung ya, nggak apa-apa. Nah, sebentar. Ya, dari yang 999 juga. Pertanyaan buat Bapak Luki Saryawan. Apakah virus corona itu sudah dimurnikan, diisolasi, dan dibuktikan penularannya dengan apa nih? Postulat ya. Apakah Anda yakin rapid test itu akurat, PCR test akurat? Nah, ya, ini pertanyaan baru dua orang ini. Ya, mungkin yang pertama tadi dari Pak Joni Kerawang itu berkaitan dengan video. Mungkin dapat penjelasan lagi dari Pak Luki. Silakan Pak Luki. Saya ya Pak. Iya. Pertanyaan yang masalah ini ya Pak ya, yang PCR. Yang dari 99 itu ya? Yang pertama Pak Joni dulu nih, yang ditonton video tadi, kalau dijelaskan. Oh iya, baik. Yang video sebetulnya tadi yang nggak sempat itu keputar sampai selesai, itu sebetulnya kesaksian dari seorang perempuan, wanita, yang dia mendapat pencerahan dari Roh Kudus, tepatnya dia mendapat pewahyuan dari Roh Kudus bahwa vaksin yang disuntikan kepada Jokowi atau yang sekarang dipakai oleh pemerintah kita yang Sinovac itu di situ ada kaitan dengan tanda 66 gitu. Jadi antikristus. Karena itu dia menyarankan bahwa kalau boleh setiap orang Kristen jangan ikut divaksinasi sebab akan ikut di dalam tanda 66 itu, antikristus. Jadi jauh lebih bagus vaksin yang paling mujarab dan paling luar biasa itu dianjurkan adalah darah Yesus gitu. Nah, karena itu saya memang nggak terputar sampai selesai gitu ya. Jadi kuncinya sebetulnya menurut saya memang video itu mau mengatakan bahwa jangan ikut serta kita di dalam vaksinasi gitu ya. Kesimpulannya. Itu kesimpulannya lah gitu. Jadi seakan-akan dia mau mengatakan bahwa saya dapat ini bukan karena keinginan saya, tapi memang Roh Kudus yang memberi pengertian itu kepada dia. Roh Kudus yang memberi pewahyuan itu bagi dia. Saya kira itu. Jadi itu saya perlu klarifikasi di video itu tadi. Dan itu sebetulnya video yang saya potong dari Pak Esra Soru ketika mengajarkan ada kurang lebih 3 episode tentang masalah ini gitu ya. Nah, saya pikir itu sangat relevan untuk saya ambil, untuk saya sampaikan dari sudut pandang beberapa orang Kristen menanggapi tentang vaksin daripada virus corona. Saya kira itu, Pak. Karena cuma minta klarifikasi itu kan. Ya, tapi pertanyaan ini berarti vaksin itu boleh divaksin ya, Pak?
Iya, kesimpulan saya kan tadi berdasarkan data-data juga yang saya sudah mapping tadi, baik dari WHO maupun para pakar virolog gitu. Bahkan kalau tidak salah Israel sekarang sedang mengembangkan sebuah vaksin daripada antivirus corona itu, dan itu menurut saya ketika baca artikel itu cukup menarik dan itu sangat efektif sebetulnya gitu. Bahkan kita tahu juga Menteri Kesehatan kita di Indonesia gitu ya sedang mengembangkan sebuah vaksin yang cukup menarik sebab diambil dari inti sel dalam diri kita gitu untuk istilahnya bisa dipakai sebuah vaksin gitu. Jadi saya bukan virolog, saya bukan dokter, saya bukan pakar di bidang itu, tapi sekali lagi saya percaya pada data-data itu dan saya termasuk orang yang tidak mau selalu masuk pada teori konspirasi. Sebab kebangkitan Yesus di dalam Alkitab itu begitu luar biasa dibikin teori konspirasi. Bahkan sampai hari ini teori konspirasi itu sangat efektif untuk menjatuhkan, menjungkir-balikan tentang kebangkitan Yesus gitu. Jadi saya minta maaf saya tidak masuk pada teori konspirasi. Saya kira itu, Pak. Ya. Baik, yang Pak Joni yang bertanya, saya pikir sudah cukup jelas ya. Jawaban dari Pak Luki. Kemudian yang berikutnya ini Pak, yang dari From 999 nih Pak. 999. Jadi Pak Bagio tadi tunjukin dulu lah namanya, mosok sesama hamba Tuhan pakai 999. Tapi mungkin gini, saya saranin Pak Bagio mungkin klarifikasi tentang apa yang disampaikan tadi oleh 666 Pak. Yang tadi, Pak Bagio? Halo Pak Bagio? Pak Bagio tanya sih tentang yang berbulu domba ini Pak. Ya oke. Saya coba jelaskan pelan-pelan mengenai istilah serigala berbulu domba, supaya memang ini istilah yang saya comot bebas, dan itu ada memang, artinya ada serigala, kita seperti ditempatkan di tengah-tengah serigala, ya ada istilah serigala berbulu domba. Nah, saya tadi sempat singgung bahwa binatang yang ketiga itu nabi palsu itu adalah seperti serigala berbulu domba. Artinya itu ya dia bukan nabi yang benar, tapi nabi palsu. Seakan-akan benar. Jadi kalau serigala berbulu domba kan seharusnya memang serigala, tapi kelihatannya seperti domba. Nah, tadi yang menarik kan Pak Luki sudah sampaikan, memang mulai dulu sudah banyak antikristus yang sebenarnya sudah muncul. Di dalam kitab Wahyu itu memang akumulasi, itu antikristus yang istilahnya puncak antikristusnya, yang benar-benar diwujudkan secara nyata. Ya. Dan memang sebelumnya itu bahkan pada waktu gereja mula-mula sudah ada yang namanya antikristus-antikristus. Salah satu yang disinggung oleh Pak Luki dalam 2 Timotius pasal yang kedua, itu jelas sekali bahwa itu berbicara tentang Yudaisme, tentang bagaimana nabi-nabi palsu itu mengarahkan kita untuk keluar daripada esensi keselamatan kita, kasih karunia, kepada Taurat lagi. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah aliran sesat atau ajaran sesat yang saudara tahu tentang nomianisme, artinya kembali kepada hukum, nomos itu sendiri. Nah ini sebenarnya juga adalah antikristus ya. Jadi mereka itu palsu. Mereka seakan-akan lakukan Taurat yang baik, seakan-akan seperti domba, tetapi ternyata memang itu serigala. Dan itu memang adalah penyakit yang jauh lebih berat untuk tantangan bagi gereja daripada virus corona sebenarnya ya. Karena itu akan menghancurkan semuanya seperti kanker. Jadi kita bisa hancur-hancuran karena doktrin yang salah, karena prinsip-prinsip firman Tuhan yang diselewengkan dan kelihatannya benar. Sedangkan kalau kita berbicara tentang sunat, tentang melakukan hal yang baik, siapa yang tidak setuju dengan hal-hal melakukan yang baik? Tetapi kalau kemudian itu dialihkan, tadi Pak Luki sudah katakan juga kan, antikristus itu bukan Kristus yang jadi Kristus, tapi antikristus itu adalah yang menentang Kristus atau yang sedang mengambil alih sebenarnya. Jadi sebenarnya pekerjaan Kristus itu jelas adalah memberikan keselamatan melalui kasih karunia atau anugerah, tapi kemudian digantikan lagi untuk kembali kepada Yudaisme, kepada hukum itu. Nah inilah yang saya katakan sebagai serigala
berbulu domba. Nah, di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, saya sudah singgung tadi, seperti banyak sekali tiruan-tiruan iblis itu yang kalau kita tidak jeli, itu akan kena, seperti anak domba bertanduk 2 dan bertanduk 7. Ya. Kemudian saudara, kalau kita lihat derap kuda yang mendekat, itu metera yang dibukakan, itu ada kuda putih yang pertama. Nah, kuda putih itu banyak orang berkata, ini Kristus pasti. Karena apa? Kuda putih. Nah, saudara sampai sudah tahu kan, rekan kita GPPS, kalau pakai kan putih-putih semua. Ya, jadi kuda putih, dianggap itu kalau putih pasti mewakili Tuhan, kan gitu warna itu. Sehingga tidak mau yang hitam. Puji Tuhan GPA masih mau yang hitam, jasnya hitam semua, Pak Anton masih hitam, ya Pak Luki hitam. Pak Luki. Tidak apa-apa. Ya. Tadi tidak terkena dengan apa ya, penyelewengan ini. Nah, kuda putih di sana, saudara tahu apakah itu Kristus? Tidak. Itu ternyata kalau kita tahu dari istilah aslinya itu, mahkotanya itu Stefanos, itu penakluk. Tetapi kuda putih yang kedua muncul juga di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Itu diadema mahkotanya. Itu yang setia dan benar. Nah, itu Kristus, saudara. Nah, itu yang saya katakan kita mesti hati-hati. Karena iblis yang kita tahu adalah bapak segala dusta. Dia menyamar sebagai malaikat terang, serigala berbulu domba. Tapi yang jelas Pak Anton adalah domba berbulu domba. Ya, kita semua, artinya kita semua gitu, saudara. Terima kasih. Itu penjelasan saya sedikit. Ya, tadi kalau saya lihat pertanyaan dari yang saudara tipe 9 itu, jadi dianggapnya itu Bill Gates itu seperti ya, domba berbulu domba, serigala berbulu domba. Kalau Bill Gates Pak, biar Pak Luki aja yang jelaskan karena saya tidak berani sama Bill Gates. Itu perlu dipertanya kenapa Pak Luki bela Bill Gates? Ya. Apakah Pak Luki dapat dana dari Bill Gates? Dapat komisi. Jangan-jangan. Baik. Saya sebetulnya, ya begini, sebetulnya saya merenungkan lebih dalam tentang apa yang dilakukan oleh Bill Gates dengan yayasannya sebetulnya ketika mereka lebih banyak fokus dan concern terhadap pandemi COVID-19. Pertanyaan saya adalah sebetulnya sudah sampai sejauh mana sebetulnya gereja dalam konteks kemanusiaan juga peduli dengan COVID-19 jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Bill Gates Foundation. Saya mencatat ada kurang lebih sekitar 250 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun itu yang disumbangkan oleh foundation ini untuk istilahnya bagaimana para virolog itu berpikir sedemikian rupa untuk dapat menciptakan vaksin supaya kemudian dunia ini kembali kepada hal-hal yang ya saya mau katakan normal, enggak juga gitu, karena pada akhirnya juga dia akan mengalami sesuatu yang baru gitu. Artinya bahwa sampai sejauh mana sebetulnya gereja bergerak dalam bidang-bidang seperti ini. Jadi orang yang ateisme saja, Bill Gates dikenal sebagai orang ateisme, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, punya passion terhadap sosial, punya passion terhadap bidang-bidang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Gitu. Nah, lalu kita sebagai orang yang percaya kemana gitu loh maksud saya. Jadi saya sebetulnya hanya melihat pada bagaimana orang yang ateisme ini saja bisa fokus pada itu dan mau untuk istilahnya masuk ke dalam hal-hal seperti gitu. Ada orang mungkin berkata, loh Pak, jangan samakan Bill Gates dengan gereja gitu. Ya saya juga percaya bahwa 3 pilar panggilan gereja kan, ada yang disebut dengan marturia, ada yang disebut dengan koinonia, dan kemudian ada yang disebut dengan diakonia. Saya kira 3 pilar yang ada di dalam gereja ini memang harusnya bersinergi satu dengan yang lain gitu. Nah, karena itu kalau ada orang lalu kemudian mencoba mengatakan bahwa Bill Gates ini masuk atau dapat digolongkan sebagai antikristus, menurut saya terlalu cepat untuk menyimpulkan itu menurut saya. Jangan-jangan nih vaksin yang nanti kemudian masuk ke Indonesia ini yang mungkin kita pakai ada duitnya Bill Gates di dalam, yang kemudian kita sendiri sudah memberi diri untuk disuntik gitu. Jangan-jangan gitu kan ya. Tapi maksud saya, mari kita sadar bahwa panggilan gereja itu sebetulnya sangat universal. Jadi 3 pilar ini yang memang juga kita perlu pikirkan sama-sama gitu. Jadi bukan karena saya membela Bill Gates-nya, tapi spirit di dalam diri dia untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat
sosial, kesehatan, dan seterusnya. Saya pikir memang gereja seharusnya juga berpikir ke arah-arah yang lebih terbuka dan kemudian berpikir ke arah yang lebih konstruktif gitu. Bukan hanya sekedar bagaimana menyampaikan Injil, tapi bagaimana gereja memang harus terlibat juga di dalam Missio Dei dalam konteks sosial dan seterusnya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Boleh saya bela Pak, kalau Pak Luki bela Bill Gates, saya bela Pak Luki sebentar, sedikit saja. Silakan Bapak Bagio. Iya. Memang itu yang namanya tadi 666 fobia. Ya, jadi artinya sekarang itu banyak tokoh-tokoh dunia yang dikaitkan, termasuk kalau kita tadi sampaikan mengenai Iluminasi, itu kan sebenarnya keluarga Rothschild yang kena itu. Jadi ada konspirasi. Nah, saya sebenarnya juga saya setuju dengan Pak Luki yang mengatakan kita bolehlah tahu teori konspirasi, tapi kalau sampai nyasarnya nanti ke Bill Gates, ke Jokowi, ke mana-mana itu bisa kena semua. Tapi yang jelas firman Tuhan, kita concern ke firman Tuhan, jelas hari-hari ini memang kita tahu ya itu nanti kita juga akan menghadapi yang namanya peperangan, dan salah satunya adalah virus war. Ya, jadi itu perang biologi, perang virus itu pasti ada, Saudara. Jadi itu memang sudah disiapkan, dan itu Alkitab sudah mengatakan akan hal yang sedemikian. Nah, kalau diteruskan nanti lama-lama, saya tadi tidak sampaikan sebenarnya di makalah saya itu ada lagi orang yang mengatakan yang namanya 666 phobia itu kepada Paus, Saudara. Loh, Saudara, Paus itu ada mahkotanya. Mahkota Paus itu ada tulisannya Vicarius Filii Dei. Itu kalau dihitung itu 666 juga. Lah ini kan Paus pengganti atau wakil Tuhan. Ya, Saudara tahu kan ex cathedra. Suara Paus adalah suara Tuhan. Wah, ini Paus jadi kena konspirasi juga kayak Bill Gates. Wah, mati. Kalau saya sampaikan itu, saya bisa dituntut nanti sama rekan-rekan Katolikan gitu. Tapi itu karena semuanya sekarang orang pada cari sensasi, viral semuanya. Nah, saya pikir kok enggak ke sana ya. Jadi gitu. Jadi memang ini virus yang kemudian meluas kemana-mana, dipolitiskan, ya macam-macam lah meluasnya. Jadi bahan-bahan dagangan, bahan apa saja supaya rame. Termasuk kita hari ini kan, kita buat seperti ini kan juga supaya virus ini kan jadi rame. Kalau tidak ada itu kan kita tidak ada pertemuan semacam ini, gitu Pak. Terima kasih Pak Ferdi. Ya, sebelum sebelum ditutup oleh Ibu Ketum, nanti saya sarankan dulu sama Pak Susilo. Tapi saya harus bacakan juga nih pertanyaan yang terakhir dari 999 nih. Ya, kalau nggak saya bacakan juga takut salah. Walaupun kayaknya mungkin tidak sesuai pertanyaannya, ditujukan ke Pak Luki. Pertanyaan buat Bapak Luki Syaryawan, apakah virus corona itu sudah diumumkan, sudah dimurnikan, diisolasi, dibuktikan penularan dengan postulate? Ya, ini tentang virus coronanya. Apakah Anda yakin rapid test itu akurat, PCR test akurat? Ya, ini gimana? Ya. Baik, saya coba jawab sebatas apa yang saya tahu, Pak. Karena sekali lagi, kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau saya sebut istilah-istilah tertentu dalam kedokteran, dalam bidang virologi, kesehatan, saya tidak expert di bidang itu gitu ya. Tapi ini yang saya pahami bahwa data-data yang saya sampaikan tadi sebetulnya itu telah menunjukkan ada 4 jenis vaksin COVID-19 itu yang sebetulnya WHO itu sendiri sudah memberikan persetujuan. Karena tadi itu bahwa itu semua ada beberapa yang sudah melalui uji klinik, bahkan ada beberapa yang memang sedang on proses. Jadi lagi on proses uji klinik di beberapa negara. Misalnya Sinovac. Sinovac itu di Brasil, di India gitu ya. Baru di kita di Indonesia. Di Indonesia pun itu belum begitu 100% mencapai uji klinik di lapangan gitu. Tetapi hasil daripada itu sudah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas mujarab itu dalam diri seseorang itu ternyata memang sangat bagus gitu, sangat baik. Nah, dan di satu sisi ketika MUI juga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ultimatum mengatakan bahwa itu adalah holy gitu, itu adalah suci, sudah melalui tahap di mana mereka berbicara. Ya, saya pikir memang kita perlu percaya juga pada BPOM bahwa itu semua sudah melalui sebuah tahap-tahap yang memang sesuai dengan aturan main ketika orang akan merilis sebuah vaksin gitu.
Jadi saya pikir saya lebih percaya pada pemerintah ya, karena memang Alkitab juga berkata pemerintah merupakan wakil Allah gitu ya. Nah kalau kita sudah sampai pada titik level tidak lagi percaya, nah kita terus mau percaya kepada siapa gitu kan? Ya saya percaya Alkitab itu sangat rasional. Alkitab mengatakan bahwa pemerintah merupakan wakil Allah ya, dengan berbagai macam aturan main yang mereka bikin, SOP-nya, saya percaya itu sudah cukup buat saya untuk saya ikutin gitu. Saya kira itu Pak. Baik, ya baik. Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Saya persilakan Pak Susilo, apa masih diperbolehkan untuk mereka ada yang bertanya? Oke, mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung satu orang boleh Pak Ferdi. Ya silakan Bapak Ibu Saudara, masih ada yang mau bertanya? Langsung aja. Dengan bersuara. Mifong angkat tangan tuh Mifong. Mau tanya apa? Ibu Mifong itu speakernya di mute dulu. Oh iya. Iya. Ini apa? Boleh nggak kalau orang yang udah kena virus divaksin? Ada yang bilang kan nggak boleh vaksin gitu, karena udah pernah kena virus, udah pernah kena corona. Itu pertanyaannya Pak. Yang udah pernah kena corona bolehkah divaksin? Divaksin? Itu aja. Pak Bagio atau Pak Luki silakan. Atau ada dokter sini? Ya, sebetulnya saya saranin memang kalau kita akan buat begini lagi, Pak Susilo, kita harus undang dokter karena dia lebih punya kapasitas. Tapi data-data yang kita temukan di lapangan itu kan sebetulnya kita bisa akses kok ke media sosial. Orang-orang siapa saja sih yang bisa ikut virus dan ikut vaksin dan tidak boleh ikut vaksin. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau sudah pernah kena virus corona itu tidak perlu lagi melakukan vaksinasi kan gitu. Karena memang kan sebetulnya vaksin itu adalah virus corona itu sendiri yang dilumpuhkan gitu, dan kemudian dimasukin ke dalam tubuh kita yang nanti akan melawan ketika ada virus corona masuk gitu, untuk menstimulasi imunitas dalam tubuh kita. Jadi orang yang sudah kena virus itu, beberapa data yang saya ketemukan di Kementerian Kesehatan memang ya tidak perlu lagi mengikuti yang namanya vaksinasi gitu. Bahkan orang yang katanya ginjal juga kan tidak boleh ikutin itu lagi gitu, dan seterusnya, atau gula darah. Saya pikir itu yang saya bisa jawab. Pak Anton di mute Pak speakernya. Tapi ada pendapat beberapa dari yang saya baca bahwa orang yang sudah pernah kena virus C19 juga masih bisa kena. Kayak begitu. Jadi ya tanya dokter aja, bukan tanya kita. Karena yang berkompeten kan itu dokter. Kalau secara rohani ya dengan iman aja, darah Yesus udah. Tetapi kalau ditanya sama kita ya nanti muter-muter mesti menurut kembali ke pendapat kita. Kita mau terima atau kagak, gitu aja. Lagian Bu Mipong nanyanya begitu, cara dokternya sana. Betul, Pak Anton. Betul, Pak Anton. Tanya dokternya. Udah, Pak Ferdi. Pak Sus. Ya, pikir sudah waktunya sudah selesai. Pak Susilo silakan. Setelah itu mohon kesediaan Ibu Ketum, Ibu Hanum. Susilo, interupsi sebentar. Ya, silakan. Ya, mau nampak. Ya, kan banyak teman-teman nggak ikut, jadi itu materinya, rekamannya, sama materi bisa di-share. Supaya teman-teman juga bisa mengikuti, yang tidak ikut juga mereka bisa. Udah dibuka ini. Ya. Oke. Materinya, rekamannya dibagi di serba-serbi supaya teman-teman semua bisa ngikutin. Oke. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dan memang yang perlu kita waspadai, ada banyak pengajaran yang sedang beredar, apalagi tentang eskatologi, dan kita harus kembali ke basicnya Alkitab. Jangan sampai kita eisegesis ya. Jadi dari pendapat orang, dari doanya orang, pengalaman orang, kita jadikan kebenaran. Kebenaran harus berdasarkan pada firman Kristus. Kalau tidak berdasarkan pada firman Kristus, maka kita bisa menolaknya. Makanya kita perlu memang penggalian yang benar tentang kebenaran firman Kristus. Makanya banyak hal ketika kita bicara eskatologi yang harus dijawab. Misalkan sekarang kan banyak preterist, futurist, amilenial, postmilenial,
dan sebagainya, itu beredar semua di YouTube, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendengar pengajaran seseorang, tentunya kita harus punya fondasi dulu, hermeneutik yang benar. Nah, ini yang sedang saya pikirkan bagaimana untuk kita hamba-hamba Tuhan juga dipelengkapi dari sisi hermeneutiknya, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Karena kalau kita hermeneutik kita kurang kuat, dengar isu ini hanyut, dengar isu ini hanyut, dan sebagainya. Nah, doakan untuk kita coba planning untuk ke depan, sekalipun kita bahas hermeneutik, cuma bisa dipraktis, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya akan minta tolong untuk hamba-hamba Tuhan yang bisa bersama-sama untuk merenungkan, mempersiapkan materi-materi ini. Dan sekali lagi terima kasih secara khusus buat kedua narasumber kita. Mari kita beri close bagi kemuliaan nama Tuhan. Buat Pak Bagio, Pak Luki, terima kasih buat persiapan materinya yang luar biasa, dan kita akan terus mengembangkan bersama-sama bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Kita maksimalkan seluruh hamba-hamba Tuhan GPIA yang ada, Bapak Ibu. Kita narasumber dari kita untuk kita nama Tuhan Yesus. Amin. Di bulan depan kita akan buat seminar lagi. Dan tunggu kabar berikutnya karena narasumbernya berhalangan, kita akan set lagi, kita akan informasikan. Besar kerinduan saya untuk kita bisa sama-sama menghidupi setiap kebenaran firman. Yang terpenting hari ini mau kapanpun Yesus datang terserah. Yang penting kita beritakan Injil, muridkan orang, bawa orang terus bertumbuh dewasa kepada kesempurnaan Kristus. Tuhan memberkati. Saya minta tolong Tante Hana untuk doa berkat, atau mungkin ada tanggapan atau pesan, boleh Tante Hana. Ya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk terangan tentang hal ini, berhikmat akal budi bagi kami sekalian sebagai gembala sidang, dan kami boleh mengerti, kami tidak salah untuk memberikan penjelasan kepada jemaat. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hambamu yang telah memberikan keterangan untuk hal ini, dan biar kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya, baik Pak Bagio dan Pak Luki, Pak Susilo, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang ikut serta. Tuhan memberkati. Biar kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan Allah terus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Memberkati. Untuk video yang tadi ini, saya sudah searchkan di YouTube, ada di link yang saya sudah bagikan di grup chat. Bapak Ibu kalau mau lihat video lengkapnya ada di sana. Yang Esra Soru tadi yang kesaksian itu sudah saya sharekan di grup chat kita. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau siang Ibu, selamat siang. Terima kasih, terima kasih Ibu Hana. Pak Luki, Terima kasih Ibu Hana. Siang semua. Terima